Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi, pagi, pagi. CHYPK luar biasa bersinergi. Halo anak-anak hebat dan pintar. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya. Ingat, tetap menjaga protokol kesehatan ya. Dengan tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan jangan lupa minum vitamin, makan makanan yang bergizi agar tubuh dan imun kita tetap sehat dan kuat. Cuci tangan setiap hari. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 1 dengan tema rumahku. Nah, untuk tema ini kita masih melanjutkan minggu yang lalu ya, dengan tema rumahku. Berbicara mengenai rumah, kita diajak untuk melihat kembali kira-kira bagaimana ya cara merawat rumah agar tetap bersih, rapih, indah, dan nyaman. Kemudian kira-kira rumah itu apa aja ya bentuknya? Nanti kita belajar bersama-sama ya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Suster akan mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Oleh karena itu, marilah kita ambil waktu hening sejenak untuk mohon berkat dan rahmat dari Tuhan agar segala proses pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih atas kesempatan belajar yang Engkau berikan ini. Kami mohon, terangilah akal budi kami, supaya kami cepat memahami materi yang diberikan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, setelah kita mendengarkan materi tadi dan sudah kita awali dengan berdoa, kita lihat ya, apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kita diajak untuk menyebutkan kembali apa itu rumah, apa itu kegunaan rumah. Kira-kira apa ya manfaatnya rumah untuk kita? Kemudian kita diajak juga untuk menyebutkan bagaimana cara merawat rumah agar terlihat rapi, nyaman, dan tenang. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran untuk materi ini, Suster akan mengajak anak-anak bernyanyi terlebih dahulu ya. Dan silakan anak-anak mengikuti dari rumah lagu yang akan kita nyanyikan bersama. Baik anak-anak, marilah kita bernyanyi bersama dengan lagu Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Wah, ternyata anak-anak hebat dan luar biasa ya, bisa mengikuti Suster menyanyikan lagu yang berjudul Yesus di dalam rumahku. Nah anak-anak, dengan lagu ini kita diajak kembali untuk melihat bahwa ternyata Tuhan Yesus pun hadir di dalam rumah kita.
melindungi kita, mendampingi kita, dan menyertai kita semua. Rumah dibangun untuk tempat tinggal keluarga. Keluarga berlindung dari terik matahari, dari hujan, dan bahaya lainnya. Oleh karena itu, Tuhan senang melihat rumah bersih dan rapi. Rumah yang bersih dan rapi mendapat berkat dari Tuhan. Nah, anak-anak, di bangsa kita, di Indonesia ini, begitu banyak jenis rumah yang ada, kekayaan dengan adat istiadat yang ada. Kita lihat di sini ada beberapa jenis bentuk rumah sesuai daerah dan asalnya masing-masing. Kita lihat ya, di gambar pertama ada rumah yang bentuknya seperti istana. Biasanya rumah istana ini digunakan oleh mereka yang hidupnya seperti seorang kerajaan, seorang raja, seorang putri. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Di sini ada rumah yang berbentuk joglo atau Jawa Tengah. Jadi asal rumah yang berbentuk joglo itu berasal dari Jawa Tengah. Kemudian di gambar yang ketiga, di sini ada rumah berbentuk bulat ya. Ini adalah rumah adat Papua. Gambar yang keempat itu rumah yang sedikit memiliki lancip di atasnya, banyak lancip. Ini adalah bentuk rumah adat Minangkabau. Kemudian gambar yang kelima, ini adalah rumah adat Toraja. Dan yang terakhir, anak-anak pasti tahu ya bahwa ini rumah bentuk apa ya? Ini adalah jenis rumah adat Lampung, daerah kita. Jadi kita tahu anak-anak bahwa bangsa negara kita memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, baik dari suku, adat istiadat, tradisi, maupun bentuk rumah. Oleh karena itu, kita harus menjaga agar rumah selalu bersih dan rapi. Jika lantai kotor harus diapakan ya? Ya benar, kalau lantai kotor kita harus membersihkan, menyapu, mengepel. Dan jika dinding rumah kita jika kotor, berarti kita harus membersihkannya ya. Dinding kita tidak boleh dicoret-coret. Agar apa? Agar terlihat indah, bersih, dan nyaman. Nah, anak-anak yang terkasih, kita lihat ya gambar sebuah keluarga. Kita tahu bahwa rumah dibangun untuk tempat tinggal keluarga. Keluarga ada mama, ada papa, ada kakak, adik, nenek, kakek, semua saudara-saudara kita. Dalam satu keluarga, kita tinggal di dalam rumah, kita merasa terlindung. Seperti saya katakan tadi ya, terlindung dari terik matahari, hujan, ataupun badai. Jadi kita terlindungi dengan adanya rumah. Selain itu juga, suster katakan tadi, Tuhan senang melihat rumah yang bersih, rumah yang rapi, dan bahkan rumah yang bersih dan rapi akan mendapat berkat dari Tuhan. Jadi siapa yo anak-anak yang tidak ingin mendapat berkat dari Tuhan? Tidak ada ya. Semua ingin mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadi kita tetap menjaga kebersihan rumah kita, kebersihan kamar kita, kebersihan ruang tamu, kebersihan halaman lingkungan sekitar kita, agar kita dapat hidup nyaman, tenang, dan tentram. Anak-anak yang terkasih, pembelajaran hari ini kita diajak untuk semakin mencintai lingkungan kita melalui tempat tinggal kita. Oleh karena itu,
kita harus tetap menjaga kebersihan, menjaga rumah tempat tinggal kita, keluarga kita terlindung dari bahaya, keluarga kita terhindar dari segala mara bahaya. Nah, jadi untuk hari ini anak-anak menjaga kebersihan yang ada di rumah ya. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sekian dulu ya. Silakan anak-anak perhatikan dari keterangan ini. Pilihlah penjelasan yang sesuai dengan keadaan rumahmu dengan cara mengisi tulisan ya atau tidak di tabel berikut ini ya. Nah, ada beberapa uraian dari angka 1 sampai 10. Kemudian di sebelahnya ada tulisan pilihan. Nanti silakan anak-anak menjawab. Misalnya nomor 1. Dari uraian, di rumah saya ada jendela dan pintu. Jika ada, silakan anak-anak menulis di kolom pilihan ya. Jika tidak, silakan menulis di kolom pilihan tidak. Jadi dilihat ya, di rumah saya kira-kira ada nggak ya itu ruang doa, kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, ruang dapur, ruang keluarga, ruang makan, garasi ataupun pagar. Nah, nanti ketika anak-anak sudah selesai menyelesaikan tabel ini, silakan anak-anak mengirim ya hasil pekerjaan anak-anak kepada suster agar suster bisa melihat dan mengecek. Wah, ternyata anak-anak hebat dan luar biasa ya, bisa mengerjakan hasil uraian dari tabel berikut. Baik anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan. Silakan nanti hasil tugasnya dikirim kepada suster. Baik anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Ingat, tetap menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada dengan tetap menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan. Baik anak-anak, terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati.